Dikatakan teman-teman di halaman ke-62 di buku ini, kalau kita berhadapan dengan seorang negro berkulit hitam pekat, berambut keriting, dengan kepala gepeng berdahi rendah sementara bagian belakang kepala dan bagian bawah muka terlalu besar, rasis banget kamu. Dengan bibir lebar dan hidung pesek, kalau kita memperhatikan betapa ia tidak mampu menahan birahinya, lalu tenggelam dalam ketidakpedulian, lamban, tidak mengindahkan apa-apa, acuh tak acuh terhadap siksaan, maka kita mendapat kesan ini bukan hanya manusia purba yang menjadi rusak oleh dosa. Disinilah terbenam sebuah rahasia yang belum tercatat dalam sejarah manusia ini. Frederick Fabry dan siapa namanya sih? Apa tadi namanya? Apa tadi tuh? Ludwig von Roden tadi. Ini sama-sama petinggi di RMG ini, teman-teman, yang ngajarin para calon misionaris. La ilaha illallah. Pemikiran ini ada, teman-teman. Bagaimana mungkin kita mau mengindahkan ini? Jadi masih banyak hal yang harus aku kupas tuntas di buku ini. Dan terkait Nommensen juga, dia adalah salah satu penginjil, ya. Ya Allah ya Rabbi. Dan kalian tahu mereka kutip ayat-ayat apa? Kitab suci mereka, teman-teman. Menurut Fabry, Nimrud, cucunya Ham yang bagaimanapun sudah terkutuk, serta keturunannya mendapatkan hukuman yang paling keras karena ia memprakarsai baik perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan Menara Babel. Mereka menginterpretasikan sendiri kitab suci mereka. Keturunan Ham yang terkutuk karena Ham melihat aurat ayahnya, dan yang berdosa karena mau membangun menara yang bisa mencapai langit. Demikianlah ideologi Fabry dihukum Tuhan dengan membuat keturunannya menjadi rusak, kekurangan dalam semua hal rupa, warna, kulit, intelek. Jadi mereka percaya kalau Tuhan membuat orang makin jelek itu karena berdosa. Oh my God. Ini akan aku buat sebuah karya ilmiah resum dari buku ini. Dan aku akan kolaborasi dengan ayat-ayat kitab suci mereka yang memang rasis sekali, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau mau ayat rasis aku tunjukin ya. Ini ayat rasis yang pernah aku baca, dan mohon maaf ini agak sedikit membuat sedih memang. Aku sedih sebagai seorang perempuan. Aku bilang ini adalah ayat rasis buat perempuan, ya, ayat rasis untuk perempuan, ya. Ini buat perempuan, guys. Aku sebagai perempuan tentu nggak terima dengan adanya ayat ini. Aduh, agak ngeri-ngeri sedap sih membahas ini ya. Aku tunjukkan ya. Aduh, ini untuk perempuan loh. Nggak tahu gara-gara Tuhannya laki-laki, aku nggak ngerti deh. Entah karena laki-laki Tuhannya, entah karena kelut putih. Ini nih bahayanya kalau Tuhan jadi manusia, teman-teman. Dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 14 ya. Teman-teman baca ini baik-baik ayat ini. Dan aku sangat merasa perempuan sangat direndahkan di sini. Ya. Kita tunjukkan. Aku nggak tahu interpretasinya. Kalau interpretasi kan nanti mereka sendiri yang menafsirkan ayat kitab suci mereka kan. Masalahnya kan kita yang tahu kita tertulisnya begitu. Nih. Saya akan tunjukkan. Ini ayatnya. Tara, ini dia ayatnya. Oke, sudah dibuka? Oke, kita baca. Paulus membuat surat. Ini bukan surat Paulus ya, ini surat Timotius, salah satu murid Paulus. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah dia berdiam diri. Karena Adam yang pertama diciptakan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ini apa maksudnya coba? Apa maksudnya coba? Ini aku belum tunjukin kepada teman-teman doktrin inter caetera ya, doktrin yang sangat mengerikan, di mana doktrin itu yang mengajarkan orang untuk menjajah. Kayaknya harus aku tunjukin sama kalian semua deh. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku sampaikan karena aku sibuk banget hari ini. Ada hal yang harus aku selesaikan. Aku cuma bisa paling nggak 30 menit untuk live kan di YouTube. Saya ingin teman-teman muslim semua tahu, belajar. Tolong baca buku ini. Tolong teman-teman beli buku ini ya. Beli buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok ini. Teman-teman akan tahu bagaimana sejarah penginjilan di tanah Batak. Di mana
Terbukti ternyata Dr. Uli Kozok membuktikan bahwa mereka yang mencoba membuat sejarah tentang penginjilan Tanah Batak itu tidak objektif, bahkan tidak mengkritisi, dan bahkan mereka menutup-nutupi apa yang seharusnya dibuka, dan tidak ada kejujuran juga. Dan di sini Dr. Uli Kozok membongkar. Nanti saya akan bahas buku ini lebih mendalam dan bahkan saya resume di mesiah.org. Teman-teman bisa melihat kutipan-kutipan dari buku ini yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Dan itu akan divalidasi oleh sejarah karena memang pada dasarnya orang-orang di Jerman yang berkulit putih itu memiliki paham rasisme sampai antisemit, di mana terjadi Holocaust, pembantaian terhadap orang Yahudi. Dan itu dipengaruhi oleh pandangan Martin Luther sendiri yang membuat buku Vom Sem Hamporah yang sangat merendahkan orang Yahudi. Dan literasinya udah sering aku bawa. Apakah ini bisa adalah puzzle yang bisa kita lihat? Yes. Bukan berarti aku ngajak kita untuk benci orang Kristen, tidak. Tentu orang Kristen sekarang akan mengerti bahwa pemikiran-pemikiran petinggi mereka zaman dulu itu adalah pemikiran yang rusak dan sangat rasisme. Tapi masalahnya itu terbukti ada dalam kitab mereka. Bagaimana perempuan dikatakan tidak boleh mengajar, bagaimana kemudian keturunan keturunan Ham itu dijadikan budak, bagaimana kemudian orang-orang Tuhan mereka sendiri kan memilih satu bangsa untuk dijadikan penyelamat. Ini kan seolah-olah Tuhan memvalidasi rasisme. Bahkan teman-teman tahu tidak, Tuhan yang mereka imani itu adalah Tuhan yang sering digaungkan sebagai Tuhan yang menolak anak dari keturunan budak, yaitu Ismail. Dan ini doktrin agama teman-teman kita Kristen. Apakah doktrin yang benar? Ya kalau mereka mengakui bahwa ini Tuhan yang benar, ya mereka terima Tuhan mereka rasis. Dengan Tuhan berbentuk kelamin laki-laki aja itu sudah rasis banget buat perempuan. Seolah-olah perempuan gak layak jadi Tuhan. Bayang gak sih? Tuhan berkulit putih aja itu rasis banget teman-teman. Dan paham supremasi kulit putih ini bukan sejarah yang bisa ditutup-tutupi. Memang supremasi kulit putih ini adalah mindset dari orang Eropa, orang Amerika yang bahkan menindas orang suku-suku India. Dan itu terjadi, sejarah pembantaian itu terjadi teman-teman. Mau diapakan? Nah, aku hanya mengajak kalian umat Islam, jangan berharap saudara-saudara Kristen kita kalau diskusi itu mereka jujur, jangan berharap. Karena fakta-fakta yang ada di belakang sejarah agama mereka itu menyakitkan. Dan jangan berharap mereka akan sopan kepada kita sebagai umat Islam, nggak akan. Kenapa? Ya mereka percaya Tuhan mereka terkutuk, di mana dengan nabi-nabi kita mereka percaya nabi-nabi cabul kok di kitab mereka. Daud dikatakan ngambil bini orang, Hosea dikatakan bersundal, Yesaya dikatakan telanjang. Bahkan nabi-nabi Israel itu dikatakan nabi-nabi yang seperti anjing hutan, itu ada dalam kitab mereka. Apakah kita akan berharap teman-teman Kristen menghargai agama kita? Ya enggak lah. Oh jadi kalau mereka di hadapan kita bilang kami adalah ajaran kasih, ya nggak apa-apa kan, di hadapan kita mereka bicara begitu. Tapi kalau cuma ngomong doang kan omdo aja kan, pembuktian yang penting kan. Jadi kita juga umat Islam itu kalau kita bicara tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan teman-teman, dan perilaku kita tidak sesuai, itu namanya munafik. Aku nggak ngajak kita benci agama Kristen ya, karena agama Kristen adalah agama yang diizinkan untuk ada di Indonesia. Dan teman-teman tahu tidak, salah satu tokoh-tokoh yang namanya ada beberapa tokoh yang menjadi asbab penginjilan di Tanah Batak. Kenapa mereka mengajak orang Belanda untuk menginjili Tanah Batak? Mereka nggak mau Islam hadir di situ. Dan itu juga dijelaskan di buku ini. Pemikiran-pemikiran mereka memang pemikiran jahat. Dan masalahnya mereka adalah tokoh-tokoh besar di agama Kristen sendiri teman-teman. Mau diapakan lagi ya? Kita nggak bisa bantah itu. Seperti Nomensen sendiri yang bekerja sama dengan Belanda, meminta pertolongan kepada Belanda. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Saya tunjukkan datanya teman-teman agar saya tidak dituduh memfitnah teman-teman ya. Nih teman-teman nih. Tara ini dari situs INSIS Commit to the Truth. Misi Kristen di buku sejarah SMP teman-teman. Baca di sini. Dan teman-teman, ini adalah fakta berdasarkan dokumen-dokumen di lembaga misi di Jerman yang mengirimkan Nomensen ke Tanah Batak, yaitu ini RMG tadi ya. Rheinische Mission Gesellschaft ini yang terusan dari HKBP. Profesor Uli Kozok menemukan fakta pengakuan Ludwig Ingvar Nomensen, tokoh misionaris Jerman di Tanah Batak, bahwa ia bergabung dengan pasukan Belanda untuk melawan gerakan perlawanan para pahlawan Batak yang dipimpin oleh Sisingamangaraja. Nah, laporan dari Rheinische Mission Gesellschaft ini menunjukkan para penginjil justru bersekutu dengan tentara penjajah dalam menumpas perlawanan Sisingamangaraja. Ini pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nomensen sehingga terbentuk koalisi Injil dan pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Siapa musuhnya? Pahlawan nasional Sisingamangaraja. Itu fakta. Ya, itu fakta. Oke. Aku janji cuma 30 menit untuk live-kan di YouTube ini karena akan aku jadikan part 1, part 2, part 3 bagaimana aku membongkar paham rasisme dari para petinggi agama Kristen yang menginjili Tanah Batak, sehingga kalaupun ada pengaruh-pengaruh nanti di situ ya wallahu a'lam bishawab.
Apakah mereka masih terpengaruh atau jangan-jangan mereka sudah menghilangkan rasisme dalam diri mereka? Karena ternyata agama dengan paham rasisme ini sangat dekat sekali, karena memang para misionaris ini berasal dari Jerman yang mayoritas mereka itu memiliki paham rasisme yang menganggap bahwa mereka lebih superior dari bangsa lain. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk kali ini, karena saya ada urusan yang sangat penting harus saya jalani ya, dengan Kak Ina udah dijemput sayanya. Doakan saya sehat teman-teman dan terus berani untuk mengungkap fakta-fakta, ya, membongkar fakta-fakta sejarah yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Semoga Allah lindungi saya. Nanti ini juga akan saya sampaikan di Eropa teman-teman ya. Saya akan insya Allah cita-cita saya itu adalah meneliti proses transmisi kitab suci di kedua belah pihak, Islam dan Kristen, meneliti sejarah perkembangan pemikiran budaya orang Kristen dan orang Islam, mana yang merusak peradaban, mana yang tidak, dan ini sangat hantaman berat, dan saya akan berada di negara-negara yang saya akan tuju untuk membuktikan secara langsung fakta-faktanya, dan saya minta support kepada satu lembaga besar di Indonesia. Semoga Allah izinkan saya berkolaborasi, karena memang saya hibahkan nanti hasil penelitian saya kepada Muhammadiyah. Kepada Muhammadiyah saya akan hibahkan hasil penelitian saya, dan saya hanya butuh kekuatan dari Allah saja. Karena apa? Karena kalau Allah sudah berkehendak saya diizinkan untuk meneliti dua topik ini ya, peradaban Islam dan peradaban Kristen dan transmisi kitab suci, karena ini adalah hal yang fundamental. Maka kita umat Islam akan mendapatkan dokumen langsung dari saya, akan meneliti langsung ya, bersumber kepada otoritas tertingginya langsung nanti, dan ini akan kita hadirkan di mesiah.org sebagai dokumentasi penyimpannya. Nanti secara ilmiah kalau sudah berbentuk jurnal atau karya ilmiah akan saya hibahkan kepada Muhammadiyah, karena saya mahasiswi Muhammadiyah, insya Allah. Ya, insya Allah teman-teman doakan misi besar ini. Misi besar ini adalah misi membongkar penipuan-penipuan selama ini yang kita dengarkan ya, atau degradasi sejarah yang kita dengarkan ya. Bagaimana teman-teman akan tahu nanti bagaimana Al-Quran, sejarah Islam itu adalah hal yang sangat merubah dan berpengaruh kepada peradaban. Untuk apa saya lakukan hal ini? Gerah dengan tuduhan-tuduhan orang Kristen terhadap agama Islam, Islamofobia ya, degradasi sejarah, upaya mereka untuk menstigmakan buruk dengan tanpa dasar ilmiah. Kita gunakan kaidah ilmiah, ilmu pengetahuan kita gunakan di sini. Sejarah, fakta-fakta tertulis dan dokumentasi dari orang-orang yang ahli yang masih hidup sampai sekarang yang bisa kita wawancara. Berarti ada bisa ditulis sejarah ulang itu dari Tanah Batak itu ya? Bisa. Kita bisa menginterogasi, kita bisa meminta. Contohnya gini, tidak menutup kemungkinan Allah akan izinkan aku bertemu dengan Dr. Uli Kozok untuk meminta dokumen asli dari RMG itu sendiri. Dan kita punya dokumennya. Yang aku harapkan adalah aku akan minta para petinggi-petinggi Islam di Indonesia ini untuk mensupport aku. Kita bertemu dengan Dr. Uli Kozok, kemudian kita cari tahu, dan kemudian kita akan minta data-data beliau, dan kita punya data-data itu untuk kita simpan sebagai dokumen untuk generasi kita nanti, bahwa memang betul penginjilan ke Tanah Batak itu muatannya di dalamnya ada ideologi rasisme dan ideologi yang sangat-sangat paham nasionalis. Artinya mereka tuh memiliki paham-paham yang sangat tidak pantas untuk diterima lagi sebagai paham agama begitu. Iya, karena bangsa Jerman sendiri itu kan mereka merasa bangsa superior. Iya, betul. Mereka merasa bangsa superior. Termasuk salah satu ini nih, akun-akun bernama seperti ini, Israel. Padahal mereka bukan Israel. Coba kita buktikan aja ya. Kita tanya nih, akun bernama Israel ini. Coba, teman-teman tahu nggak, bisa menebak nggak abang ini dari mana? Halo Israel, asli mana bang? Halo. Abang kalau saya tidak salah tebak, abang orang Batak bukan? Betul. Tuh, betul kan teman-teman? Saya sudah menebakkan bahwa orang-orang yang membiarkan orang itu rata-rata orang Batak, teman-teman ya. Kenapa saya katakan orang Batak? Karena memang penginjilan ke Tanah Batak itu dibawa oleh orang-orang yang paham ideologinya itu rasisme. Nah, Bang Israel, saya mau tanya, menurut abang orang Israel itu, Bani Israel itu pilihan Tuhan atau bukan, Bang? Pilihan Tuhan lah. Nah, oke. Saya akan tunjukkan abang satu fakta ya. Ya, boleh. Oke. Ini abang gereja HKBP bukan? Bukan, karismatik. Karismatik, itu ngikutin Martin Luther nggak? Uni tahu Martin Luther itu mengikuti apa? Ajarannya apa? Saya tidak tanya Martin Luther ikuti apa. Saya tanya, Anda pengikut Martin Luther nggak?
kalau Uni tahu Martin Luther itu Nah, ajaran saya apa, tadi baru nggak saya bahas. jawab. Kalau nggak Saya- ngerti ngapain ditanya? Enggak, saya tanya Anda pengikut Martin Luther nggak? Karena saya akan membongkar siapa Martin Luther. Anda pengikut Martin Luther nggak? Anda mengikuti siapa? John Calvin, Zwingli, atau Martin Luther? Ngikut Yesus, tidak ada ngikuti manusia saya. Dari mana Anda dapat ajaran Yesus? Dari Alkitab. Ajaran Anda Protestan atau Katolik? Protestan. Tahu Protestan dari mana datangnya? Dari mana? Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin, Bang. Makanya Israel saya ini tanya, Uni tahu Martin Luther itu siapa? Israel ini orangnya kulit hitam. Ini memang bangsa apa namanya, bagi orang Jerman itu bangsa blow on. Makanya jawabnya juga muter-muter. Sama kayak ngomong blow on. Saya kan dia blow on. Itu kata agak malu lah. Saya nggak mau lama-lama menghadapi orang-orang. Makanya saya tanya, kalau bertanya Saya Martin Luther itu kenal enggak siapa? Martin Luther itu adalah bapak gereja reformasi yang bahkan membuatkan beberapa jurnal menolak ajaran Katolik, yang bahkan memunculkan ajaran Protestan pertama sekali di Jerman. Martin Dari Luther mana ini Uni tahu? Dari mana? makanya belajar. Kamu Ya saya belajar. bertanya, Uni tahu dari mana? Kalau hanya Saya ngomong-ngomong tahu orang dari tahu. literasi keilmuan seperti buku sejarah. Makanya kamu belajar kok, kamu nanya dari Mana? mana aku tahu. Bukunya mana? Coba dibaca. Nih kamu Nah, baca. ya coba baca biar saya dengar. Oke, baca Kak biar saya dengar. Saya nggak ada waktu. Kamu beli aja bukunya. Kamu kan bisa baca atau kamu buta huruf? Baca aja mana Kalau rangkumannya. kamu nggak bisa baca, jangan saya kamu suruh. Kamu nggak bisa beli. Kalau hanya ngoceh-ngoceh ini bukunya, saya juga ini bukunya gitu. Ya turun aja. Kalau kamu nggak mampu baca, jangan saya kamu suruh. Emang saya budak kamu? Mentang-mentang kalian mengaku anak Tuhan boleh memperbudak orang, enak aja. Enggak, Ini memang banget loh ini. makanya orang Jerman mereka ini deh, karena apa ya? Karena paham dari Jerman itu yang mengkotak-kotak manusia, yang mengrasiskan manusia. Jadi mereka juga sudah kemakan pemikiran begitu deh. Ya gini, mungkin saya sampaikan ya. Mereka akan menolak Martin Luther karena Martin Luther mengatakan bahwa Yahudi itu adalah utusan iblis, pilihan iblis. Nah, mereka mulai menolak Martin Luther. Padahal agama mereka itu muncul karena Martin Luther. Nah, mereka bilang, dari mana kamu tahu? Ketika kita membukakan buku, mereka suruh kita baca loh. Padahal saya sudah suruh mereka beli buku ini loh. Mereka baca buku ini, mereka mampu nggak? Mereka suruh kita baca. Ngapain saya bacain buku ini? Sementara mereka bisa beli buku ini langsung. Nah, inilah mereka Kristen, orang Kristen yang ada di Oh, Komar ini. jadi Martin Luther, kata Martin Luther, Israel itu pilihan iblis. Iya, ini ada datanya, literasinya saya tunjukkan. Saya nggak ada waktu nih, nggak ada waktu panjang. Saya mau ada urusan penting yang harus diinginkan ya. Ini kita Iya, tunjukkan. Ya, jadi Martin Luther ini nih. Ya. Itu Martin Luther itu yang bilang Yesus berjoni 3 kali itu. Iya, Yesus dianggap berzina 3 kali ini. Oh, Martin Luther itu yang pengikut-pengikut orang-orang yang di Batak sana itu ya? Iya. Gereja Lutheran nih. Nih Martin Luther nih. Iya. Ini nih. Dari keterangan di atas dapat kita ketahui Martin Luther hidup pada masa di mana telah terjadi semangat antisemit ya. Parahnya sang pembaharu Martin Luther pun turut menjadi rasis. Dia pun menulis buku karya tulis yang bersifat rasis tentang orang Yahudi dan kebohongan mereka yang telah kita bahas di atas. Dalam tulisannya yang lain yaitu dalam buku Vom Sem Hamporas, Luther berkomentar mengenai patung Judencio di Wittenberg yang menggemakan semangat antisemit di wilayahnya di mana ia menyuarakan Yahudi dengan iblis tuh. Jadi kalau ada orang Kristen Batak yang memuliakan Yahudi itu bertentangan dengan paham dari Martin Luther ya. sendiri. Karena Martin Luther sendiri mengatakan bahwa orang Yahudi itu bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan iblis. Makanya lucu orang-orang Batak Kristen Martin Luther. Kalau ada gereja Lutheran dari kalangan orang Batak, mereka tuh nggak ikuti paham Martin Luther. Kan Martin Luther sendiri mengatakan bahwa apa namanya? Jadi yang gereja di Batak sana tuh mereka tahu bahwa Yesus itu pernah berjoni 3 kali. Mereka nggak akan terima itu, Kak. Karena mereka ini adalah orang-orang yang mengaku pengikut Martin Luther, tapi mereka nggak akan ikuti kata-kata Martin Luther. Karena memang Martin Luther tuh banyak disi-disinya yang menghina. Terus apa yang mereka ikutin dari Martin Luther? Ya mereka mengaku Protestan kan, tapi mereka nggak sadar bahwa Protestan itu hadir karena Martin Luther, Zwingli, dan juga Calvin, John Calvin. Itu nggak bisa dibantah. Tuh. Nah jadi ya mereka tahu bahwa apa namanya di Jerman sana itu orang itu melihat orang lain dari warna kulit.
Mereka nggak tahu itu karena mereka nggak mau baca sejarah. Buktinya mereka kan saya suruh beli buku ini, mereka nggak mau kan. Nih, mereka kan saya suruh beli buku ini. Di buku ini tertulis semua bahwa Nommensen, para petinggi-petinggi gereja mereka itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran rasis yang bersama dengan kolonialisme. Mereka mana mau terima kenyataan, Kak. Mereka berharapnya, karena gini loh, di pemikiran mereka itu ajaran mereka ajaran kasih. Mereka nggak tahu kolonialisme, mereka nggak akan percaya itu. Mereka tidak peduli kebenaran. Yang mereka pedulikan adalah ajaran mereka itu mereka imani sebagai ajaran kasih itu. Ya, saya harus pergi cepat nih Kak. Nanti tutup Ya, nih. ya sudah kalau gitu. Mau Ya. bangun Jadi teman-teman, saya akan buka lagi teman-teman materi tentang Nommensen, tentang tokoh-tokoh penginjil di Tanah Batak itu ya. Terkhusus untuk penginjilan di Tanah Batak, saya mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok. Dr. Uli Kozok. Ini harus disimpan teman-teman, karena kalau tidak kita akan didegradasi nanti sejarahnya, akan dirubah-rubah sejarah itu ya. Jadi teman-teman, ada beberapa buku lagi yang harus saya sampaikan ke publik, dan ini sebagai bukti bahwa memang mereka-mereka itu, para penginjil-penginjil itu bersama kolonialisme itu melawan Sisingamangaraja dan juga memiliki paham rasisme dan ideologi yang sangat merusak peradaban. Ya, kita tidak turun ya, Dek. Soalnya siap Kak, siap Kak. sikat gigi. Jadi teman-teman ya, itu saya terburu-buru, ini sudah jam 2, jam 3 ya. Saya takutnya kantor yang saya tuju harus tertutup ya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa, nanti saya akan hadirkan kembali fakta-fakta yang ada terkait tentang penginjilan di Tanah Batak. Ini sejarah yang harus kita bongkarkan terus. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.